Saya Rida Ranggara Desa, guru di lingkungan SMA Negeri 1 UH Kabupaten Bima. Bapak dan Ibu guru, salam dan bahagia. Pernahkah Bapak dan Ibu guru berpikir, berapa persen siswa yang terlibat penuh saat proses pembelajaran? Apakah ada di antara siswa Bapak dan Ibu guru yang terlihat perhatian tidak terfokus, pandangan kosong, dan tampak tidak memahami bahan ajar? Kondisi yang demikian menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Bisa jadi, hal yang sama juga terjadi dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sebuah video praktik baik yang telah saya lakukan. Menggali prinsip dalam kurikulum Merdeka guna meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran sejarah kelas 10 di lingkungan SMA Negeri 1 UH. Seperti yang saya sampaikan pada bagian awal video ini, setelah lebih kurang 2 tahun bertugas di sekolah yang saya tempati sekarang ini, lebih tepatnya pada tahun pelajaran 2022-2023, saya memperhatikan bahwa tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran sejarah, tergolong rendah. Setelah melakukan observasi selama proses pembelajaran maupun diskusi dengan rekan sejawat, kondisi yang melatar belakangi situasi tersebut dimungkinkan karena selain faktor variasi model dan strategi pembelajaran, keterbatasan sumber belajar adalah faktor yang cukup dominan. Jumlah sarana prasarana seperti LCD proyektor maupun akses internet yang terbatas. Selain itu, keterbatasan printer maupun kertas untuk kebutuhan print out materi maupun media ajar. Dari hasil sharing tersebut, juga memunculkan alternatif penyelesaian masalah melalui penggalian tentang prinsip dalam kurikulum Merdeka yang sepertinya relevan untuk situasi tersebut seperti: pertama, penyusunan modul ajar yang mengacu pada solusi permasalahan yang dihadapi dengan model pembelajaran project based learning untuk membuat laporan kegiatan kunjungan ke situs sejarah baik dalam bentuk tulisan, infografis, atau video. Yang kedua, mencoba merancang kegiatan kunjungan ke salah satu situs sejarah yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Karena selain observasi dan wawancara, kegiatan tersebut juga disisipkan dengan kegiatan mengamati serta belajar sambil bermain di alam. Yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, maupun lembar kerja yang berisi pertanyaan dan aktivitas yang menuntun siswa selama melakukan kegiatan kunjungan ke situs sejarah sehingga dapat mendorong siswa untuk berpikir. Kontekstualisasi yang menempatkan materi dan proses pembelajaran sedekat mungkin dengan realitas dari peserta didik, memformulasikan pertanyaan pemantik yang memicu rasa ingin tahu, serta memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip yang dapat ditemukan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran sejarah, project based learning melalui kegiatan kunjungan langsung ke situs sejarah merupakan salah satu langkah yang dapat diambil sebagai perwujudan penerapan prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Dari sisi objeknya sendiri, situs Wadupaa merupakan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Dalam hal ini, saya menyampaikan kepada peserta didik bahwa dalam melihat berbagai peninggalan sejarah, yang perlu diperhatikan adalah nilai historis dari peninggalan tersebut, bukan sekedar keindahan secara estetik atau kemegahan dari segi fisik bangunan semata. Situs Wadupaa merupakan salah satu situs candi tebing yang jika dilihat dari peninggalan yang ada menunjukkan sinkritisme atau pencampuran antara agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha atau lebih dikenal dengan aliran Siwa Buddha yang banyak dianut oleh raja-raja Jawa pada masa Singosari dan Majapahit. Hal ini menunjukkan kemajuan peradaban serta adanya nilai-nilai toleransi yang juga telah menjadi bagian dari masyarakat Bima pada masa itu. Pada situs Wadupaa juga terdapat tulisan Candra Sengkala yang berbunyi Saka Waisaka Purnamasidi, menunjukkan tahun 631 Saka atau sama dengan tahun 709 Masehi. Walaupun masih terdapat perdebatan terkait arti dari tulisan tersebut, namun paling tidak hal ini menunjukkan bahwa Bima atau Kerajaan Bima jauh sebelum masuknya pengaruh Islam telah menjadi wilayah yang cukup penting dalam posisinya di tengah lalu lintas perdagangan Nusantara.
Pengetahuan akan hal ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan kolektif masyarakat Bima pada umumnya, maupun para peserta didik sebagai generasi muda agar termotivasi berbuat untuk daerahnya melalui inspirasi dari kejayaan-kejayaan yang pernah diraih pada masa lalu. Jadi sejarah tidak hanya dilihat sebagai pengetahuan tentang masa lalu, tetapi nilai yang menjadi pijakan untuk menjadi sadar tentang kondisi masa kini agar siap menghadapi tantangan apapun guna mencapai kemajuan di masa depan. Tentu sebagai tugas utama, para peserta didik melakukan observasi terkait situs sejarah ini, serta melakukan wawancara dengan juru kunci untuk menggali informasi tentang bagaimana hidup Buddha di Bima pada masa itu. Selain itu, guna membangun kesadaran untuk merawat situs sejarah sebagai kekayaan daerah yang tidak ternilai harganya, peserta didik juga diarahkan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di lingkungan di sekitar situs Wadupaan. Kesempatan untuk bersantai dan menikmati keindahan panorama alam sekitar juga diberikan kepada siswa setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Dalam pembelajaran melalui kegiatan kunjungan situs sejarah, siswa diberikan kesempatan untuk turun langsung ke lapangan dan mengamati sendiri, sehingga rasa antusias dan partisipasi siswa meningkat, mampu menumbuhkan kemandirian siswa dalam belajar, serta membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Kegiatan ini adalah contoh penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran karena memperhatikan karakteristik peserta didik serta lingkungan tempat tinggalnya melalui pembelajaran berbasis sejarah lokal. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di seri berbagi video praktik baik lainnya. Sekian dan terima kasih.